Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi ketiga tentang coaching bersama saya Slamet Suparman, CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan melaksanakan praktek coaching, yaitu untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada 2.3. Sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini, perkenalkan saya Endah Fitrianingsih dari SMK Negeri Jawa Tengah CGP Angkatan 11. Selanjutnya sebagai supervisor kali ini, yaitu monggo Pak. Ini saya Slamet Suparman dari SMK Negeri 1 Purbalingga sebagai supervisor di CGP Angkatan ke-11. Selanjutnya saya Mukhtarom, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Saya nanti mempraktekkan sebagai coach. Mungkin menyingkat waktu untuk melakukan praktek pada sore hari ini. Selanjutnya silakan Bapak Slamet. Kali ini kita akan melakukan yaitu pra-observasi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Endah hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur. Oke, untuk kali ini kita akan pra-supervisi ya Bu Endah ya. Kira-kira nanti pra ini dilakukan sebelum supervisi atau coaching yang nanti akan dilakukan. Kira-kira kalau menurut Bu Endah, kompetensi yang mana nih yang ingin dibantu dengan hal-hal tersebut itu? Sebenarnya apa yang ingin saya lakukan pada saat nanti saya sebagai coach, saya yaitu ingin menjadi pendengar yang aktif, apalagi bisa menggali, mengidentifikasi dengan baik seperti itu. Kira-kira untuk posisi mana nih yang akan Bu Endah tekankan pada kali ini yang harus diamati, nanti yang saya amati untuk yang akan digali nanti untuk proses coaching? Ya, mungkin semua proses ingin saya lebih gali semuanya ya Pak, terutama pada saat identifikasi itu atau menggali permasalahan itu kan hal yang tidak mudah, tetapi akan saya coba lakukan itu. Jadi nanti ada titik poin yang memang akan digali untuk bisa menggali coachingnya lebih terbuka lagi seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Ibu sendiri terhadap apa yang akan nanti dikembangkan pada proses coachingnya? Ini dengan tugas ini saya berharap kemampuan saya sebagai coach ini akan terlatih dengan baik seperti itu dan bisa membantu permasalahan rekan-rekan saya di sekolahan. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira setelah itu juga ada harapan pastinya ya Bu ya dari proses ini. Apa yang diharapkan dari proses observasi yang akan dilakukan oleh Bu Endah sendiri? Ya, harapan saya setelah saya mengetahui coaching ini akan bermanfaat untuk diri saya maupun orang lain yang ada di lingkungan saya, di sekitar saya di sekolahan. Biar tidak ada permasalahan yang tidak ada titik temunya gitu ya. Jadi berharap semua permasalahan bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan sehingga guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran ini akan lebih optimal dan maksimal dalam melayani siswa di sekolah. Oke, terima kasih Bu Endah. Nanti proses penggaliannya akan jauh itu dengan Anda, dengan saudara, dengan coachingnya. Nah, silakan untuk dilakukan. Sekarang adalah silakan dipraktikkan antara coach dan coachingnya ya, untuk menggali apa yang bisa disampaikan atau menggali masalahnya sehingga nanti seorang coach bisa mempunyai solusi ya, mengarahkan untuk solusi yang akan bisa diambil sehingga nanti akan bermanfaat untuk semuanya. Silakan. Terima kasih Pak Slamet. Oke, tahap berikutnya adalah bagaimana praktek antara coaching dan coaching ya yang akan dilakukan antara Bapak Mukhtarom sebagai coaching dan Ibu Endah sebagai coachingnya. Silakan. Selamat sore Pak Tarom. Selamat sore Bu Endah. Ya, senang sekali nih ya sore ini bisa ketemu dengan Pak Tarom. di sela-sela kegiatannya lagi sibuk apa Pak Tarom? Ini saya tadi berdiri mesin CNC beserta anak-anak. Nah, kemudian
kemudian untuk persiapan pembelajaran besok. Bunda. Makanya sibuk terus ya Pak Tarom ya. Iya, karena memang saya sudah mempraktekkan proses pembelajaran metode PJBL, Project Based Learning. Nah ini Pak Tarom ada apa nih menyempatkan waktunya ketemu dengan saya ya. Kira-kira apa yang ingin Pak Tarom bicarakan pada sore hari ini? Seperti yang sudah saya WA ke panjenengan kemarin, saya ada permasalahan ya, saya sebagai seorang guru yang mana kemarin saya melakukan sebuah diskusi kelompok, tetapi para siswa saya ini terkesan tidak aktif dan cenderung ada kebosanan dan lain sebagainya. Itu di kelas? Iya, di kelas. Jadi Pak Tarom sedang pembelajaran di kelas, tapi siswanya kurang aktif. Betul. Nah mungkin bisa ceritakan ketidakaktifannya tuh seperti apa kan? Iya, jadi saya itu biasanya itu melakukan pembelajaran sebelum masuk ke mesin itu ada proses diskusi kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut dari satu kelas itu ada 24 siswa. Kemudian saya bagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok ada 4 siswa, di mana per kelompok itu tugasnya sendiri-sendiri, ya proyeknya sendiri-sendiri, yang mana nanti dilakukan dieksekusi di mesin juga per kelompok itu sendiri. Nah, permasalahan saya ketika pembelajaran diskusi itu beberapa kelompok hanya aktif di setiap siswa saja, tidak keseluruhan. Jadi saya inginkan itu, kehendak saya itu seluruh siswa itu aktif di dalam pembelajaran diskusi kelompoknya. Jadi di masing-masing kelompok itu ada siswa yang aktif dan ada siswa yang tidak aktif. Iya, seperti betul, itu. Betul, Satu kelompoknya itu ada berapa Pak? Ada 4 siswa. Ada 4. Nah, dari pengamatannya Pak Tarom yang nggak aktif itu berapa anak? Dari 4 anak itu yang tidak aktif 3. Ya, 3 siswa. Jadi satu siswa kalau sudah ditunjuk jadi ketua kelompok itu anggaplah sudah bronkos keong, ya satu kelompok ya ketuanya saja yang bekerja. Jadi hanya ketuanya saja yang berjalan kayak gitu ya Pak Tarom ya. Betul. Oke, ini di semua kelas atau hanya di kelas tertentu? Di kelas tertentu kebetulan yang saya lakukan di 11 TMB kemarin. Kalau 11 TMA itu ya sekitar 60% sudah aktif. Sudah aktif. Iya. Jadi ini hanya satu kelas saja, Satu kelas. 11 TMB. 11 TMB ya. Oke, jadi kalau boleh saya dari cerita dari Pak Tarom, jadi Pak Tarom ini merasa kurang aktif. Iya, merasa siswanya pada saat pembelajaran Pak Tarom kelas 11 TMB ini kurang aktif gitu ya Pak Tarom ya. Iya, betul. Jadi apa yang diharapkan oleh Pak Tarom? Harapan saya itu semua siswa itu harus aktif. Artinya ketika diskusinya itu hidup, tentunya akan menyenangkan dan menarik. Mungkin karena kalau saya sendiri itu apa karena metode saya yang kurang tepat untuk memancing siswa supaya diskusi aktif, atau bahkan perangkat pembelajaran seperti mungkin kurang mengaktifkan di video pembelajaran, atau saya terkesan monoton untuk memberikan pembelajaran tersebut ya Bu. Oke, padahal yang sudah dilakukan oleh Pak Tarom untuk mengaktifkan siswa itu apa saja? Saya itu sudah berusaha membuat classroom sebetulnya. Jadi sebelum masuk ke diskusi, anak-anak sudah masuk di kelompok Google Classroom. Itu sudah per kelompok, tugasnya juga sudah masing-masing. Tujuannya biar anak juga aktif terlibat menggunakan IT seperti itu. Dan itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi itu ternyata di dunia IT ya, di mayanya. Tetapi ketika tatap muka, anak-anak itu terkesan
kurang proaktif, yang aktif hanya ketua kelas, ketua kelompok tersebut. Ketua kelompok. Iya, saya sudah berusaha menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya lah sebelum ke mesin, seperti itu. Pada saat membuat kelompok, dasarnya Pak Tarum apa mengelompokkan? Itu kemarin itu saya hanya berdasar urut saja Bu, absen 1 sampai 24, dikelompokkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Begitu ya. Dan hasilnya memang belum memuaskan. Belum memuaskan Ya. gitu. Nah dari apa yang dilakukan oleh Pak Tarum tadi kan menyampaikan ternyata dalam membentuk kelompok itu Pak Tarum itu menggunakan absensi ya Pak ya. Iya, betul. Dan hasilnya siswanya Kurang aktif, gitu betul, ya. iya. Nah padahal kan yang diharapkan Pak Tarum adalah siswanya Aktif. mungkin menurut Pak Tarum apa ada yang perlu dirubah dari perlakuannya Pak Tarum? Ya, menurut saya mungkin saya akan merubah kelompoknya itu menjadi yang pertama itu saya akan memulai dari pra pembelajaran, artinya ada soal-soal terlebih dahulu untuk memetakan kelompok mana yang notabene-nya sudah memahami materi tersebut dan kelompok mana yang belum, sehingga akan saya kelompokkan yang sudah paham dan belum paham. Diurutkan sesuai dengan tugas-tugas yang ada. Selain itu pula saya itu ada sebuah ide nih ya Bu, itu rencana akan saya buat sistem rotasi. Apa itu rotasi? Artinya rotasi pertanyaan gitu. Jadi saya sudah menggali sebuah anak itu sudah membuat sebuah pertanyaan dan jawaban antar kelompok tersebut. Tujuannya supaya mereka berlatih ngomong. Jadi ketika didiskusi itu anak yang pendiam, yang kurang proaktif, salah satunya satu itu minder, kedua itu mau ngomong apa itu saja anak tersebut merasa malu dan bingung. Jadi sebelumnya saya akan berencana untuk membuat supaya anak tersebut membuat sebuah pertanyaan dan yang diam tersebut juga membuat sebuah jawaban, dan itu jawaban pertanyaan tersebut dibuat sekelompok berbeda-beda dan di sistem rotasi, artinya ini sudah membuat pertanyaan dan menjawab, ini digeser supaya mereka akan memahami satu kelompok. Rencana seperti itu. Ini rencana yang bagus ya Pak Tarum ya. Kalau dari tadi setelah diidentifikasi ternyata kan sebelumnya Pak Tarum memberikan kelompokannya itu sebelum menggunakan diferensiasi gitu ya, masih menggunakan absensi urut absen saja. Nah tadi Pak Tarum sudah menyampaikan bahwasanya itu adalah hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah Pak Tarum tadi menyampaikan rencananya yaitu satu akan merubah pola kelompoknya ya, mengelompokannya itu tadi ya sesuai kemampuan awal siswa. Nah itu betul sekali, itu namanya diferensiasi. Terus setelah itu apalagi yang kedua membuat sebuah sistem rotasi pertanyaan per kelompok seperti itu. Nanti dilempar per kelompok lain. Dilempar ke kelompok lain. Ini juga rencana bagus ya Pak Tarum ya. Mungkin ada rencana lain lagi nggak? Rencana yang kedua saya kira ya mempersiapkan materi dengan matang kepada peserta didik itu. Merencanakan materi dengan matang. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi itu di classroom saya sudah saya woro-woro terlebih dahulu untuk mereka supaya belajar di malam sebelumnya. Iya. Oke, jadi mungkin Pak Tarum bisa dari apa yang kita bicarakan ini ya Pak Tarum ya. Pak Tarum tadi masalah sudah jelas, ternyata identifikasinya sudah jelas. Dari rencana yang Pak Tarum sebutkan juga tadi sudah disampaikan gitu ya. Dari 3 rencana tadi itu mana dulu yang akan dilakukan? Yang saya lakukan yang awal dulu Bu, untuk
menyelesaikan atau mengelompokkan kelompok mana yang sudah paham dan belum paham. Oke. Itu berdasarkan dari kemampuan awal siswa. Berdasarkan dari kemampuan awal Iya. siswa ya. Nah tadi setelah itu Setelah itu baru saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan awal, kemudian membuat sebuah sistem rotasi pertanyaan tiap kelompok. oke. Iya, seperti itu. Nah kalau misalnya itu sudah dilakukan Pak Tarom, Iya. lantas Pak Tarom mau seperti apa mengevaluasinya? Itu nanti rencana saya untuk melihat evaluasi tersebut, saya membuat sebuah rubrik-rubrik pertanyaan. Ya, rubrik pertanyaan pada diri saya sendiri. Ya, rubrik pertanyaan pada diri saya sendiri, sudah melakukan siswa sudah melakukan A, B, C dan seterusnya seperti itu. Oke. Oke. Semoga nanti tindak lanjut atau rencana yang sudah disampaikan Pak Tarom bisa dilaksanakan ya Pak Tarom. Iya. Nah ini dari percakapan coaching ini apa yang dirasakan oleh Pak Tarom setelah mendapatkan coaching ini dengan saya? Iya. Selebihnya itu saya merasa plong ya Bu. Sebelumnya ini saya mau ngomong sama siapa itu ketika ada permasalahan lapangan, dan ini saya selaku seorang guru itu menjadi sebuah beban manakala ketika siswa saya, peserta didik saya itu saya ajari kok nggak bisa. Nah itu yang membuat saya kepikiran terus. Mana pada akhirnya kan yang namanya SMK itu ujung-ujungnya selain memiliki akhlak mulia harus kompeten di bidang sesuai keahlian. Seperti saya mengajar di CNC ya, anak tersebut paham dan kompeten untuk melakukan proses atau praktek CNC. Iya oke. Semoga tadi Pak Tarom sudah menyampaikan permasalahannya, dan setelah melakukan coaching semoga ada pencerahan di Pak Tarom ya Pak Tarom. Iya, iya. Gitu, Ya, dan sudah. semoga apa yang kita lakukan ini semuanya adalah tujuannya untuk siswa ya. Iya. Tujuannya adalah untuk biar siswa ini mampu bisa menjadi dirinya sendiri Iya. seperti ya Pak Tarom. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Tarom sebelum saya tutup? Iya, saya kira sudah cukup Bu. Oke, sudah cukup. Terima kasih sekali ya Pak Tarom. Sama-sama. atas obrolannya siang hari Iya, ini. iya, saya Semoga yang berterima bermanfaat. kasih sekali telah Oke, membantu. saya juga terima kasih sekali sudah kita diskusi lah untuk Iya. kebaikan bersama. Terima kasih sekali Pak Tarom. Oke, terima kasih Bu Enda. Tadi proses coaching antara Pak Tarom ya selaku coachingnya dengan coaching dari Bu Endah yang mana menghasilkan solusi ya yang bisa digali ya dengan identifikasi ini pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching tersebut bisa menggali solusi-solusi yang dia akan terapkan dan dia akan lakukan untuk rencana tindak lanjutnya. Berikutnya adalah bagaimana proses pasca coaching antara coach dan observer. Terima kasih, kita saksikan untuk pasca coachingnya. Selamat sore Bu Enda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore juga Pak Slamet. Oke, terima kasih Bu Enda. Tadi saya sudah menyaksikan untuk proses coachingnya dari yang saya amati ya. Untuk proses coachingnya saudara sudah menerapkan alur-alur cerita dan rasa. Terbukti bagaimana menggali pertanyaan yang berbobot, ada tujuan yang jelas, mengidentifikasi dari permasalahan tersebut, kemudian rencana tindak lanjut, dan bagaimana tanggung jawab ke depannya. Oke, kira-kira dari coaching yang Ibu lakukan, ya, Ibu sudah merasakan puas atau belum? Apa yang saya lakukan tadi sebagai coach dengan Pak Tarom sebagai coach, saya merasa apa yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah berusaha aktif dan saya berusaha menjadi pendengar yang baik atas permasalahan yang dialami oleh teman saya tadi. Ya, jadi sudah dengan rasa ya Bu, artinya dia mampu mengungkapkan dengan sendirinya, ya terpancing dengan berbagai pertanyaan yang berbobot seperti ya Bu. Iya.
Oke, kenapa kok bisa jenengan itu menilai bahwa Anda sudah melakukan proses-proses di alur tirtanya dan rasa? Ya, karena tadi dari identifikasi sampai tujuan sama rencana dan tindak lanjut itu saya berusaha menggali dengan baik gitu ya, supaya rekan saya ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan kesadaran gitu ya. Saya juga membantunya dengan kesadaran penuh seperti itu, Pak. Bagus sekali, Bu. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya boleh Pak, Boleh. silakan. Dari proses yang dilakukan Bu Enda dengan Coach Pak Mutarom itu sudah dilakukan dengan prosedur yang luar biasa. Cuman mungkin ada sedikit aja, mungkin agak terlewat perasaan sebelum gitu ya. Oh, yang iya, itu iya, perasaan Tadi saya sesudah. lupa, Pak. Iya. Iya, ya kan ada bedanya nanti kan setelah sebelum dilakukan sama sesudah Sudah, dilakukan. ya. Paling itu Iya, aja, iya, selebihnya prosesnya sudah sangat luar biasa dan itu sangat dilakukan secara beruntun oleh Bu Endah sendiri. Kira-kira kalau dari ini mendengar yang ini menurut pengamatan Bapak Ibu lakukan itu sudah sangat berstandar ya, artinya metode coaching tirta, rasa ya, karena mungkin dengan memperhatikan dia dengan sepenuh akhirnya tergali ya Bu ya, seperti itu. Kira-kira kalau yang saya sampaikan ini mendengar seperti ini, perasaan Ibu sendiri gimana? Ya, ini saya jadi terbantu sekali ya Pak, karena dengan adanya supervisor dengan Pak Slamet ini saya jadi tahu kekurangan apa yang harus saya perbaiki lagi ke depan seperti itu Pak. Oke, kira-kira apa lagi yang kira-kira mau disampaikan Ibu sebagai coach biar untuk menambah wawasan, keilmuan, bisa mengambil hikmah dan permasalahan-permasalahan dengan solusi yang bermanfaat untuk semuanya. Ya, yang jelas yang harus saya perbaiki lagi, saya harus sering berlatih dengan teman-teman saya untuk berlatih coaching ini. Yang tadi seperti perasaan awal itu juga saya lupa untuk melakukannya. Mungkin di saat lain waktu saya harus lebih detail lagi dan harus banyak berlatih seperti itu Pak Slamet. Oke, kira-kira setelah ini ya Bu, pasti kan ada rencana lanjutan untuk menggali sebuah kemampuan, karena mungkin proses coaching itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali untuk menjadi seorang yang profesional. Kira-kira rencana kedepannya untuk yang lain-lainnya gimana Bu? Maksudnya dengan guru yang lain? Yang jelas saya ini Pak, saya akan mau berlatih lagi dengan lain dengan yang lain, dengan rekan-rekan saya, karena biar mereka tuh permasalahannya jadi terselesaikan gitu Pak. Jadi tidak asal berbicara yang tidak ada ujungnya gitu ya Pak. Tapi dengan coaching ini saya senang karena bisa nanti setiap apa yang kita diskusikan itu ada ujungnya gitu Pak. Jadi tidak hanya asal bicara seperti itu. Rencananya kira-kira kapan Ibu? Rencana tindak lanjut coaching dengan yang lainnya juga? Saya sesegera mungkin ya, misalnya besok ada teman saya atau saya bisa teman saya ada permasalahan, mungkin bisa segera saya bantu. Terima kasih Bu, mungkin mudah-mudahan rencananya yang ke depan bisa diterima oleh semuanya dan bisa memberikan yang terbaik buat sekolah ini. Dan selamat sore, terima kasih Bu. Terima kasih sekali, Pak Mudah-mudahan Slamet. proses-proses yang dilakukan itu tetap berkelanjutan karena muaranya pasti bagaimana di sekolah yang menyenangkan, muridnya happy dan mau melanjutkan sesuatu yang lebih baik untuk sekolah. Terima kasih Bu, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, demikian tadi adalah proses pasca observasi yang dilakukan ya antara saya sebagai observer Slamet Suparman dan Ibu Endah sebagai coaching. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa dilakukan untuk semua guru yang ada di sekolah. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm trying to live Demikian tadi praktek demonstrasi kondektur bersama saya Slamet Suparman, CTP Angkatan ke-11 Kabupaten Purbalingga. Semoga bermanfaat.